memenangkan game ini juga cukup besar. Yes. Jadi here we Aura, go. apakah yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan 1 poin setidaknya dan memaksakan lagi nanti di game yang kedua? Oke, seperti biasa. Yang pertama kita lihat adalah start buff dari kedua jungle. Sama-sama start di orange buff. Rotasinya mungkin nanti nggak bertabrakan. Dan ya, kalau memang misalkan mereka mau unggulin di awal, Geekslate, dia kuat loh. Dia bisa dengan magical-magicalnya buat dominasi. Setuju. Dan bahkan ini yang perlu diperhatikan ya, nantinya ada Renzanya sih. Yang di posisi kayak mungkin orang terlalu berfokusnya sama Fabian. Gimana caranya nge-cancel Lumen Blast. Di posisi dari Elzura yang bakal main flank. Tapi sampai mereka lupa, ada Renza yang bakal ngasih backup damage dealing dengan magicnya di area backline. Nangis sih. Terasa ya, di awal-awal ya. Sering aja tuh hilang 1 bar. Mau nggak mau harus di backup. Iya, jadinya harus main ke bawah jadinya. Yang jadi masalah nih, mid-nya juga dibantu terus kan. Jadi mereka ini dari Geek konsepnya jalannya berdua, Ci. Menang jumlah jadinya. Iya. Dan tapi harus cepet juga sih dari auranya untuk adaptasi. Kalau posisi dari seorang Altamis udah minta tolong untuk di babysit, harus mulai bergerak. Karena posisinya mereka bawa 1-1. Udah pasti dari segi team fight nih enak banget ketika crossbow of tanknya bisa pecah. Tapi bakal beda cerita kalau Altamis, shadow kill keluar, Elzura yang enggak sebenarnya Altamis ini bakal ditabrak di awal ya. Itu udah jelas, tapi kalau di fight back ini yang jadi masalah Exort yang harus tumbang. Next target Vian, masih ada Jet Kundo namun mengincar target yang lebih, nggak boleh terlalu serakah juga sebetulnya menumbangkan 1 Altamis. Tapi dibayar dengan 2. Ini menjadi satu hal yang positif sebenarnya untuk Aura di awal. ya memang kehilangan 1 pemain yaitu Altamis, tapi langsung cepet datang backup dari Aura Blaze di sini dan mereka memenangkan tim fight-nya. Jadi nggak yang awalnya harusnya rugi buat Aura, mereka justru jadi untung. Karena posisinya Vian-nya tumbang, Exort-nya juga tumbang. Junglernya lebih mahal hitungannya dibandingkan Cold Lane. Benar-benar. Turtle kali ini, Turtle pertama langsung di setup oleh teman-teman dari Geekslate dan untungnya kali ini rotasi dari Aura mengarah ke arah Turtle juga nih. Dibuka sama Drew, informasinya sudah dapat. Aran dengan wacatnya langsung mengincar ke arah Exort di bagian depan. Di follow up dengan 2 Dragon, Exort tumbang. Kali ini Lord Turtle-nya bisa diamankan oleh Fabian dengan retribution yang sangat-sangat on point. Fight-nya langsung selesai di sana. Keuntungan dari Turtle dan 1 kill didapatkan oleh Aura. Yep, dan wow, Aura mereka tidak mau tersetir lagi sepertinya ya. Dari permainan Geekslate yang di game pertama itu agresif banget dan Baev. Banget itu, astaga. Ini Julian dengan buff yang sekarang ya memang sakit banget. Tapi aku pun nggak tahu kenapa kok nggak laris ya. Iya, mungkin ya tadi mungkin ya high ground kali ya. Mungkin. Dan kali ini Dwarf Dragon dari Drew. Aran yang tumbang, oke. Vian masih ada di bagian depan, stun yang bagus banget dari Numen 16-nya. Kizuto tadi ternyata curian dari Numen 16. Sementara kita melihat dengan network yang berbeda sedikit doang. Di awal kayaknya nggak terlalu masalah sih. Oh aku tahu kenapa sebenarnya. Kenapa tuh? Gila dicicil nih sama Exort. Ih masih nggak ada sampai shadow kill terrecall. Iya. Aku kayaknya tahu deh kenapa Julian nih gak terlalu populer di MPL. Kenapa tuh? Karena posisi sekarang itu yang main X-Julian tuh motong-motong. Oh gitu, ya mungkin taruh di jungle kayak gini jadi satu solusi juga. Tapi stun kayaknya susah sih kaburnya. Udah kena banyak banget itu stunnya, sumpah. Iya, enggak maksud aku karena posisi XP sekarang MPL itu suka motong-motong, suka main tiba-tiba main dari area blind spot. Jadi kalau misalnya ada Julian jungle pun ketika dia keluarin enhance chain ya, apalagi enhance ward, ini kemungkinan kan dia pasti udah gak ada escape mechanism kan? Iya udah habis, delaynya pasti, pasti 6-7 detik. Iya itu bisa pasti dipotong sama XP laner lainnya. Okay. Kemungkinan besar. Iya mungkin itu satu hal ya yang dipertimbangkan. Dan Aran terlalu jauh kayaknya. Iya. Punishment yang bisa dilakukan lumayan banget. Tapi di arah bottom lane Lolita coba untuk membuka vision di bagian depan. Altamis kesulitan banget dari landing stage-nya. Selalu ada potongan damage yang masuk ke 1-1. Aran sih harus udah boleh respect ya dengan pergerakan rotasi dari Exort. Karena Exort nih ngelihat dari game pertama aja. Nyaris. Nyaris. Nah, terbang tuh tadi tuh. Tapi Turtle kali ini Turtle kedua berarti ya. Yang coba langsung di setup.
oleh Geek Slate Junior. Lagi-lagi ada yang dicuri tadi barusan, Order Iya. Brilliant ataupun Numenon Blast. Itu dua yang Numenon Blast ternyata Lolita yang dicuri. Namun Drew di bagian depan coba dikasih shadow kill-nya dulu, di counter setup mungkin Kizuto dengan curiannya bisa untuk counter, dan Exort masih bisa dapetin retribution yang on point. Karena Numen Blast dari Kizuto ini cuma mengenai ke arah Renza. Dan itu pun tidak ada follow up damage dari pemain-pemain Aura karena mereka sibuk untuk melakukan kontes ke area turtle-nya yang berhasil diamankan oleh Geek. Itu pun pakai flicker dia tadi. Iya. Sayang banget ya, jadi hitungannya jadi agak rugi. Iya, Batisake kali ini Geek mereka udah mulai bisa ngebalikin lagi nih momentum yang awalnya mereka tadi sempat ketahan sama main dari Aura, tapi ada satu buah conceal play yang ditahan sama Renza. Nggak bisa sih, dia nggak bisa ngincer Renza dan Exort. Bagian belakang nomor 16 di 16. setup oleh Vian, kali ini nggak ada yang kena. Di bagian lain ternyata ada kill yang terjadi, rotasi dari Favian yang bisa terbilang berbeda. Dapetin turret juga, keuntungan ganda nih untuk Geek Slate. Sementara di bagian bottom lane kita melihat Aura yang tetap mendefense sekuat tenaga, harus merelakan satu buah turret harus down. Bisa dapat 2 bahkan buat Aura di area atasnya. Wah, tapi bahaya sih. bakal ditahan kayaknya karena ada pergerakan Renza yang balik ke area base. Oke. Dan untuk Geek Slate pun dia nggak boleh terlalu maju sebenarnya kalau kondisinya kayak gini. Mid-nya perlu di-clear. Dan di bagian top lane-nya juga ada satu wave lagi nih yang lagi jalan. Jadi mau nggak mau mereka harus clear satu wave, habis itu ngumpul di tengah dulu paling. Kayaknya udah boleh rotasi sih ini Maef sih, menurut aku. Karena posisi Altamis kan sekarang juga udah mulai pukul nih. Jadi kalau misalnya mau main teamfight besar harusnya Geek Slate mereka bawa Maef sih untuk ngincer ke arah Altamisnya nanti. Bisa. Dan barusan Petrify dari Elzura udah kebait nih. Udah nggak berani lagi nge-trap harusnya dia. Harusnya. Benar. Tapi lagi-lagi ya kalau ngelewatin bus kayaknya gak bisa asal sembarangan sih Aura. Tetap was-was dong. Tempat waswas nih kayak Altamis harus berani untuk ngecek. Dan sebenarnya dengan potensi anti-CC yang dimiliki sama Aura dari Altamis dan juga Drew, itu bisa jadi chance mereka untuk setidaknya maksain Pian ini keluarin dulu satu buah Numen Blast-nya. Tapi Harusnya ada gitu. Konsil kali ini mengincar ke arah Turtle. Turtle ketiga kali ini. Setup dilakukan kembali oleh Geek Slate. Dan di bagian depan Mavzi udah nge-trigger satu Demonic Force. Dan langsung ditabrak, sakit banget damage dari Faviannya. Di bagian belakang juga sudah ada Numen Blast. Yang dengan flicker dikombinasikan dengan sangat baik. Aran harus down. Shadow kill keluar. Turtle-nya masih bisa di-secure oleh Exort. Di bagian depan Drew juga langsung di zoning. Kizuto down. Menyisakan 2 pemain saja di bagian Turtle-nya. Karena 1-1 dari Altamis gak bisa join. rugi yang lumayan besar dari Aura karena Geek Slate mereka berhasil dapetin turtle-nya, mereka berhasil dapetin 2 pemain meskipun Altamis berhasil untuk dapetin objektif, tapi Darkening, Renza mengejar ke arah Altamis dengan flickernya. Satu kali lagi dan masih bisa selamat. Ada Inspire juga yang dipakai, tapi paling nggak mereka tetap dapetin turret di mid. tapi itu mahal juga. Altamis harus mundur posisinya karena udah dipok sakit banget sama Renza tadi. Pakai Chaos Assault dan itu di flicker. Wah, satu hit terakhir Nyaris ternyata. ya. Nyaris tipis banget. Kalau Altamis nggak buka Inspire, dia nggak bisa mundur tadi. Oh iya. Inspire kan nutup attack speed buat dia lari kan. Waduh, ini udah bahaya nih. Exort udah harus main laning jauh nih. Povio sudah harus ajak war kayak Cimo mau bilang tadi. Iya. Karena nggak bisa sendirian sekarang dan Exot Waduh, itu digebuk sakit gitu. kena pukul lo itu tongkat. Segede batu. Grok bawa high end guy emang nyusahin sih. Dia tahu loh di situ ada orang. Lagi-lagi ngebait Petrify. Wow, sense gamingnya bagus juga nih Favian. Iya. Dia sadar ada orang, tapi di bagian bottom lane kayaknya ada shadow kill barusan tadi yang ke-trigger. Hanya buat clear minion saja. Gak ada masalah, top lane conceal digunakan. Drew, nah mengejar ke arah top lane. Renza yang bakal dikejar sebenarnya. Darkening dibalikin keadaannya. Cukup sakit memang, tapi sayangnya masih belum cukup. Di bagian tengah langsung dipotong juga. Fight terjadi di mana-mana. Aran dengan wall charge defensif. Elzura down. Masih ada flicker kali ini ditabrak terus-terusan. Masih ada damage sakit banget flame shot. Masih bisa dapetin killnya. Altamis coba untuk nge-backup, tapi sayangnya dia nggak bisa mukul mundur Maef. Tadi aku baru mau bilang gak ada damage lagi dari Mavzi, tapi ternyata masih ada flame shot dari Mavzi. Sakit lagi, dia pakai emblem match loh, otomatis damage-nya akan lebih dahsyat kan, biasanya emblem support. Iya. Ini kayak Elzura udah gak boleh 1v1 sama Favian sih. Udah gak bisa, tadi team fight-nya tuh ada 3 tempat di atas, di mid sama di bawah. Makanya. Dan masalahnya Elzura ini beda levelnya jauh sama Favian. Udah dari kelihatan jelas lah dari segi damage Favian pasti bakal lebih unggul.
Apalagi dia punya banyak sisi kan, enhanced chain dan bisa mundur dengan enhanced ward. Jadi gak mudah juga buat Elzura sebenarnya meskipun dia punya Petrify ya. Ya Tapi mungkin kan lagi-lagi mungkin harus trapping sih kayaknya. iya. Jadi nggak boleh dia maju-maju ke depan. Nah kalau Drew beda, Drew memang harus maju kan. Dia ngambil domain 16 tuh. Dia selalu ngambil domain blast sih. Nah. Karena dia mau bales counter setup team fight-nya Vian. Iya, walaupun ya dengan flicker atau enggak tergantung lah sama posisinya nanti ya. Dan kita melihat di mana Mavzi yang udah ikut war terus-terusan, posisinya sekarang Altamis, dia nggak dapetin skor yang bagus kan. Jadi kayaknya diajak war pun nggak bisa ngasih damage yang optimal sih Altamis. Kalau mau team fight gede ya, ini Geek Slate, kalau mereka sampai nggak mau di comeback, mereka harus tahu posisinya Altamis. Oke, dan free lord sepertinya kontes baru dilakukan setelah lordnya didapatkan. Kali ini Mavzi yang bakal menjadi korban pertama. Exort di bagian depan, coba poking damage dan dibalikan keadaannya. Mavzi di bagian depan, one touch yang baik. 3 target yang connect. Masuk lagi kali dengan follow up damage-nya. Rensa down, next target Vian. Vian juga down, menyisakan Exort sendiri. Wow, swing yang bagus banget dari Aura. Terlalu overconfident sih menurut aku dari Geek Slate. Karena posisinya ingat mereka punya wild charge dari Aran. Dan itu ketika barriernya udah nahan pemain-pemain dari Geek Slate, itu udah pasti gak bakalan bisa mundur dari pemain-pemain Geek Slate sendiri. Aura mereka tahu setup team fight-nya bisa dipaksakan sama pemain dari Geek Slate karena mereka gak bisa untuk melakukan kontes ke area Lord mereka yang pertama tadi dan bahkan Lordnya menjadi sia-sia. Dan kalau kalian pengen punya skin yang sama nih kayak Fabian ya, kalian langsung aja beli skin Jujutsu Kaisen. Tapi sementara itu, wah, satu yang tumbang ternyata Altamis dikejar, Fabian down juga. Woi, halo, Geek Slate mengamuk kali ini. Altamis masih bisa defensif dengan crossbow of tongue-nya. Ditabrak Elzura, bisa dapetin kill juga dan Aran dengan flickernya. Dive in masuk, Mavzi, mereka mau lebih, nggak dikasih pulang. Wait a minute. Strike push mungkin udah menit 12 loh. Gak ada pasif dari turret yang bisa keluar dari turret midnya. Aran udah low banget darahnya. Bakal coba dipaksa mungkin. Minionnya ditahan di bagian depan. Gak bisa masuk tapi Arannya down. Semuanya fokus ke arah base-nya. Masih bisa tunggak namun tidak ada lagi physical damage yang bisa masuk. Dan semuanya 2-0 Israel. Geek Slate mengamuk dari match terakhir kita. Geek Slate, entah apa yang terjadi. Di posisi mid-nya ada yang keculik satu pemain, di follow up dengan cukup cepat dari Geek Slate dan tiba-tiba menjadi 2 pemain tersisa. Aura Blaze benar-benar dipadamkan apinya di match kita yang terakhir. Padahal tuh posisinya udah lagi dapat momen loh Aura. Mungkin agak maksa sih kayaknya Ci. Soalnya gini, Fabian kan tadi udah ngambil orange buff tuh. Terus dia kemit, dia mau dapetin turret. Iya. Kondisinya exhaust dari bawah, landingnya bagus, terus teman-teman dari Geek udah pada spawn. Itu sih yang tadi mungkin wow. Gila, Geek Slate Junior loh. Dengan strategi yang berbeda banget dari sebelum-sebelumnya.